Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat dosen Internet of Things yaitu Bu Adia dan yang saya banggakan rekan-rekan penonton sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Ryan Arya Saidina dan rekan saya. Nama saya Nafisa Salsabila Putri, biasa dipanggil Nafisa. Nama saya Nadia Azra Fahira, biasa dipanggil Nadia. Nama saya Rino Fransuela, biasa dipanggil Rino. Kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan materi tentang e-court. Antara lain, yang pertama pengertian e-court, yang kedua tujuan dan latar belakang e-court, yang ketiga manfaat e-court, yang keempat dasar hukum e-court, yang kelima layanan e-court, yang keenam syarat-syarat penyusun e-court, yang ketujuh tahap pendaftaran e-court, dan yang ke-8 yang terakhir adalah kesimpulan. Mungkin sekian pembukaan presentasi atau pemaparan materi kelompok 13 ini. Kita langsung lanjut saja ke materi e-court. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ryan Arya Saidina, biasa dipanggil Arya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian e-court dan manfaat e-court. Pengertian e-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan juga yang terakhir persidangan yang dilakukan secara elektronik. Apa saja manfaat e-court? Manfaat e-court adalah aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya, menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan lebih menghemat waktu dan menghemat biaya untuk mendaftarkan perkaranya secara online dan melaksanakan persidangan secara online. Selanjutnya adalah dasar hukum e-court. Yang pertama, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2019. Yang kedua, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2018. Yang ketiga, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SKKMA nomor 122 KMA SK VII 2018. Dan yang terakhir adalah keputusan Dirjen Badan Pelanggaran Agama atau Dirjen Badilak nomor 1294 DJA HK 006 SK 05 2018. Lalu e-court sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mempermudah setiap warga negara mendaftarkan perkara dalam proses pengadilan. Selanjutnya, tahap pendaftaran e-court. Yang pertama, setelah login, pendaftar memilih tujuan pengadilan pendaftaran perkara. Yang kedua, setelah pengguna terdaftar, dia mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. Yang ketiga, unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai dengan format PDF dan mengubah judul file. Yang keempat, unggah berkas perkara antara lain surat gugatan, surat persetujuan prinsipal yang berformat PDF dengan file berukuran maksimal 2 MB. Yang kelima, jika data para pihak sudah terekam, maka bisa dilanjutkan ke proses pembayaran pajak perkara. Selanjutnya, syarat-syarat pengguna e-court. Yang pertama, pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar merupakan advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan. Syarat untuk menjadi pengguna terdaftar adalah 1. KTP, 2. Kartu keanggotaan advokat, 3. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. Yang kedua, pengguna lain. Pengguna lain merupakan subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan, meliputi perorangan, pemerintahan, badan hukum, dan Isidentil. Oke, sekarang kita pindah ke pelayanan yang ada di e-court. Pelayanan yang ada di e-court itu ada 5. Yang pertama adalah e-filing, e-skun, e-summon, e-litigasi, dan juga e-salinan. Nah, yang pertama adalah e-filing atau pendaftaran perkara. Nah, pendaftaran perkara ini, peserta atau yang terdaftar harus memilih pengadilan tersedia seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun yang sudah memiliki ataupun yang sudah bisa melakukan e-court. Nah, yang kedua adalah taksiran panjar biaya atau yang disebut sebagai eskum. Setelah peserta atau yang terdaftar memilih pengadilan yang ada, kemudian mereka akan mendapatkan biaya yang harus dibayarkan beserta juga nomor virtual yang akan dibayarkan melalui media-media yang ada. Yang ketiga adalah pemanggilan secara online atau yang disebut sebagai e-summon.
Nah, di sini panggilan dan pemberitahuan putusan akan disampaikan melalui email yang ada dan panggilan bisa dilihat melalui aplikasi yang ada. Atau yang terakhir adalah salinan putusan secara elektronik atau e-salinan. Nah, di dalam aplikasi ini akan memuat semua informasi yang berhubungan dengan putusan seperti tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, dan juga salinan putusan secara elektronik yang dapat diunduh di dalam aplikasi ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. E-court adalah suatu sarana untuk mempermudah masyarakat dalam menangani perkara mereka dalam pengurusan berkas dan administrasi. Bukan hanya masyarakat, tetapi juga para pekerja yang mengurus segala berkas administrasi dalam pengadilan. Mungkin demikianlah presentasi atau penjelasan materi dari kami kelompok 13. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, kami dari kelompok 13 mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. So sexual, she was flexible, professional.